ibadah ini kepada Tuhan, kita buka dengan doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku menyerahkanmu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat kita semua berdiri. Puji Tuhan, hari ini hari yang istimewa bagi kita mulai saudara Oni, hari yang terbaik. Saudara yang sebagai Tuhan, acara berkat ini nanti akan dipimpin oleh hamba Bapak Pendeta Insinyur Berkata. Doa semuanya boleh berjalan dengan baik dengan menundukkan kepala kepada Tuhan. Kita sudah serahkan ibadah ini, maka kita percaya Tuhan yang bekerja. Untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, supaya Roh Kudus yang memimpin siapapun yang mengambil bagian saat ini dalam acara ini. Saat kita akan kepada Tuhan, kita undang Bapak Guru P.Tuhan berdoa. Kita akan puji kepada Tuhan. Kita siapkan, kita undang Bapak Guru berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami boleh persembahkan bagi Allah Bapa di surga. Allah yang kami kenal, kami puji, kami sembah dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sungguh sangat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan boleh izinkan kami ada di tempat ini Bapa, atas kemurahan yang sudah menghantar keluarga besar Raja Gubuk dan keluarga besar saudara dan juga jemaat-Mu. Suatu kebahagiaan besar yang Tuhan boleh izinkan kami nikmati saat ini Bapa. Itu sebabnya Tuhan dengan segala hormat pujian kami boleh memanggil nama Tuhan dan boleh mengangkat nama Yesus yang sudah memberikan kehidupan itu bagi kami. Bahkan waktu ini boleh kami nikmati untuk boleh bersama-sama bersyukur
untuk boleh menyaksikan sukacita besar yang boleh anak-Mu nikmati saat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu kami ada di tempat ini sesungguhnya atas izin Tuhan. Biarlah seberapa lama kami ada di rumah doa ini, biarlah kami boleh tetap bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu, Engkau yang boleh mengatakan tidak baik manusia itu sendiri. Tuhan memberikan penolong baginya, dan saat ini Tuhan Engkau sudah mempertemukan jodoh bagi anak-anak-Mu saat ini. Mereka hadir di rumah doa ini Bapa. Biarlah oleh karena kasih-Mu yang boleh mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan berkat pernikahan kudus bagi kedua anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bukan kuasa-Mu. Roh-Mu boleh ada di tempat ini menguasai hati kami semua, menguasai tempat ini, sehingga ibadah ini ibadah yang boleh benar-benar mengutamakan hati Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Marilah Tuhan berkenan Engkau hadir melalui hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Putuslah para hamba-Mu Bapa, siapapun yang hamba-Mu yang boleh berdiri di altar-Mu, secara khusus hamba-Mu nanti akan menyampaikan pernikahan kudus itu bagi kedua mempelai. Biarlah Tuhan yang memberangkatkannya, urapi hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga firman-Mu boleh disampaikan, meneguhkan keluarga yang sebentar akan menerima pernikahan kudus. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, memberkati kami semua. Seberapa lama kami di rumah doa ini, biarlah kami boleh tenteram, biarlah hati kami boleh bersukacita, dan biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan semua rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai. Biarlah Roh Kudus boleh menguasai tempat ini, memimpin kami semua. Engkau boleh berkati apapun fasilitas yang kami pakai saat ini, musik, bahkan cuaca, bahkan penerangan yang saat ini. Biarlah Tuhan boleh berkati, sehingga segala sesungguhnya Tuhan boleh kami pergunakan untuk hormat, pujian dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan calon kedua mempelai di tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mempertemukan mereka, dan saat ini Tuhan boleh bersatukan lewat pernikahan kudus yang hamba-Mu akan boleh sampaikan. Biar segala acara ini Tuhan kami serahkan ke tangan pimpinan kuasa Tuhan. Kami undang Engkau Bapa di surga yang hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah yang telah pertengahan hingga selesai. Nama Tuhan yang kami puji, yang kami muliakan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mohon maaf oleh karena sesuatu hal maka acara perdoman tidak bisa terlaksana. Maka kita akan lanjutkan langsung ke nomor 7 dan diikuti dengan sekolah perlombaan cincin dimulai spesial. Kita akan puji buat Tuhan, satukanlah hati kami.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ajaiblah Tuhan atas segala pekerjaannya dan karyanya yang boleh kita saksikan hari ini. Kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan segala menurunkan tangan kita lewat apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai gereja kemuliaan bagi nama. Saat kita puji buat Tuhan,
Sekaligus kita sampaikan rasa syukur kita dengan mengulurkan tangan atas pemberian Tuhan yang sudah kita terima. Kita tak puji buat Tuhan, kita mengumpulkan persembahan kita, tidak dengan tangan yang amal. yang kita tunggu-tunggu, pemberkatan putra putri kita yang oleh yang banyak menjadi wakil Tuhan saat ini untuk menyatakan kebesaran Tuhan lewat kehidupan sesama mereka berdua. Kita undang Bapak Pendeta Insinyur Pedro Galuh saat kita akan berjumpa Tuhan kita satu Bapak itu dan sekaligus kita serahkan kepada hambanya untuk memimpin acara ini dan mengakhiri ibadah ini salam Tuhan. Kita akan berjumpa Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan.
Kita berdoa. Bapak beri kemuliaan bagi Bapa di surga. Kami bersyukur pada segala berkat dalam kehidupan kami. Percaya di hari yang Engkau hadir dalam pemberkatan Tuhan Yesus Putra Beriman dari anak Tuhan yang hadir. Firman Tuhan yang sempurna untuk memperlengkapi kedua orang dengan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita di tengah-tengah kebaktian kudus. Kita mohon saya akan bacakan dari Injil Markus pasal 10. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama dan sampai ke 9. Demikian firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang menghubungi dia. Dan seperti biasa, dia mengajar mereka pulang. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istri? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kami? Kepada kamu, jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena kederaan hatilah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka telah kedua mereka satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita. Penciptaan yang bumi dan segala isinya yang memberikan waktu yang sungguh indah dari kita dalam kita. Pernikahan kudus anak kita. Saudaraku, perkawinan atau pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting. Sejak manusia pertama dijadikan Allah. Saudara, kalau kita dibuka dengan satu pernikahan, terkadang pernikahan karena Allah lahir menciptakan Adam dan Hawa dan mereka itu menjadi satu rumah tangga. Dan kemudian ketika Yesus memulai pelayanannya, dan kemudian pertanyaan yang dilakukan adalah
peristiwa perkawinan kita dengan Yesus di dekat air di kampung yang berbunyi. Dan saudaraku, Alkitab juga ditutup dengan satu kalimat. Roh dan pengantin perempuan. Maksudnya adalah roh dan gereja. Pengantin perempuan itu adalah simbol artinya bahwa perkawinan dan pernikahan adalah suatu peristiwa yang Tuhan ada terlibat di sini. Saya juga senang melihat undangannya anak kita yang ada di sini juga. Karena itu ada yang dipersatukan oleh masyarakat manusia. Ini menjadi tema kita hari ini, saudara-saudara. Saya katakan demikian karena memang pada prinsip Alkitab atau secara kita lihat, Allah adalah memang Allah yang suka mempersatukan manusia. Secara khusus dan ruang. Tetapi tidak manusia suka memisahkan. Itu fakta saudara ketika Yesus Kristus. Dia itu dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka menjadi dua menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Kristus ini yang bekerja untuk berbuat. Sejak manusia dijadikan, Allah memang selalu berupaya mempersatukan kita. Tidak hanya di dalam perkawinan, tapi dalam komunitas kita masing-masing pun Allah selalu ingin untuk bersatu. Tuhan hendak mencobai Yesus. Dalam ayat ini dikatakan, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa meneruskan perintah ini untukkan. Ketegaran maksudnya adalah asal hati. Walau bahasa asing itu jubul juga. Mengeraskan hatinya. Satu hal saudara bahwa dia tidak mau mendengarkan Tuhan, dia tidak mau mendengarkan Allah. Ekstrimnya dia merasa tidak membutuhkan Allah. Jadi orang-orang seperti kita yang memiliki hati yang keras satu tegar saudara-saudara. Hati suami menjadi tegar terhadap istrinya, hati istri menjadi tegar terhadap bahwa hubungan pernikahan tidak dapat dipisahkan dari hubungan. Dan coba-coba mengayu hidup rumah tangga beberapa. Ini menyatakan bahwa hatimu akan menjadi tegar, hatimu akan menjadi keras, saudara. Dan saudara, orang dan orang, kalian tidak akan pernah memahami apa artinya makna pernikahan itu dengan hati yang benar. Karena hati yang benar itu yang memisahkan kita dari Allah, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan bahwa jika kalian ingin menjadi satu hati, terlebih dahulu kalian harus berjalan bersama. Amin. Haleluya. Untuk satu hati kalian harus berjalan bersama. Pernikahan itu dipersatukan Allah, saudara. Jika
kalian membangun pernikahan ini berdasarkan kehendak Allah, Allah akan senantiasa mempersatukan kalian. Kalian berdua harus bersama-sama bersatu dengan penuh sikap hormat terhadap pernikahan yang sudah sama-sama kalian. Ini betul hidup rumah tangga yang sama-sama kalian rindukan untuk kalian jaga bersama. Karena hanya dengan cara itulah ketika kalian menghormati pernikahan itu, Allah akan memberkati. Dan ingat, itu perjuangan. Ketika kalian berumah tangga, kalian akan mempersatukan dua karakter. Dan tanpa perjuangan dan tanpa kekuatan dari diri kalian, dan begitu juga menetapkan pada Tuhan, kan sulit tidak dapat. Allah yang mempersatukan. Tetapi ketegangan hati kita itu yang sering membuat kita terpisah. Kemudian saya juga mengingatkan saudaraku, terutama kepada orang tua seperti saya ini, untuk tidak terlalu campur tangan dengan keluarga. Bahwa Allah yang mempersatukan itu tidak hanya dipesankan untuk kedua mempelai, tetapi untuk kita sebagai orang tua. Banyak kita terlalu mencampurnya dalam kehidupan rumah tangga. Kita bermaksud baik, tetapi belum tentu hasilnya selalu baik, saudara-saudaraku. Bila karena mereka mengakhiri hidup rumah tangga, kita hendak memberkati dan mendoakan mereka. Kemudian di ayat yang terdapat, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka dan perempuan. Sebab itu bagi yang meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dan istrinya, sehingga kedua itu tidak bisa berarti. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pada mulanya Allah hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Artinya memang mereka laki-laki dan perempuan yang harus memang setia pada istrinya. Begitu juga sebaliknya saudara-saudaraku, Allah tidak menciptakan satu laki-laki dan beberapa perempuan sehingga laki-laki boleh mencoba-coba untuk memilih yang mana. Tapi Allah tidak satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki dijadikan dari ibu. Kemudian menjadi manusia, kemudian perempuan dijadikan dari tulang rusuk laki-laki. Ini juga suatu hal yang unik, saudara-saudara. Kalau itu mungkin sudah dibuatkan kita dengarkan, dikorbankan oleh orang-orang yang bertobat. Kenapa tidak Tuhan menciptakan perempuan dari ibu tangga saya sama seperti laki-laki, sehingga mereka ada kesetaraan hati saudara. Allah menciptakan Adam dari ibu tanah, Allah menciptakan Hawa dari ibu tanah. Tapi tidak, saudara-saudara. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk. Artinya semua pernikahan, semua rumah tangga, hubungan suami istri itu adalah satu tubuh. Karena itu menjadi tubuhnya yang diambil oleh Allah untuk menjadi Hawa. Kalau pemahaman saya seperti itu, bersama dengan istrinya. Seperti saya misalnya sebagai contoh, saya hanya 18 tahun bersama orang
sudah merantau. Dan kemudian ketika sekolah, bekerja, 8 tahun saya sendiri. Dan kemudian setelah itu saya berumah tangga. Sampai sekarang saya sudah bersatu sama dengan istri saya 34 tahun. Artinya, saudara, kalian berdua, kalian nanti akan lebih lama 50 tahun mereka bersama-sama. Maka kau menjalani kehidupan selama itu dalam satu rumah tangga. Jika bukan kalian dari awal menjadi satu anak orang rumah tanggamu, itu baru kita bisa menjalani rumah tangga yang luar biasa, saudara-saudara. Maka kita juga orang tahu masih 50 tahun berlalu. Dan saya pikir kita semua di sini tidak Tuhan memberikan kesempatan, kita juga bermimpi ketika puji Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus, para orang tua mereka memutuskan apa yang terbaik dalam pernikahan ini. Kalau seorang merasa tapi tidak selalu mengatur mereka. Misalnya seorang antara ini tinggal tersedik-sedik terlalu mencampuri rumah tangga anak. Baby, gimana? Dulu waktu bertahun, biarkan mereka memutuskan. Mereka sudah memutuskan untuk suatu rumah tangga, kasih mereka kesempatan untuk, karena mereka memiliki waktu yang panjang seperti yang saya katakan untuk menjalani hidup rumah tangga. Tuhan yang menentukan itu saudara-saudara. Saya kalau menyaksikan pernikahan ala barat saya sangat suka. Artinya dia dididik itu ya. Karena saya belum pernah melihat langsung pernikahan orang barat. Saudara tahu kalau saudara pernah melihat dari televisi atau di film, itu ketika terjadi pernikahan itu pengantin laki-laki sudah menunggu di altar dengan berbeda, pengantin laki-laki, dan kemudian sebentar lagi pengantin perempuan akan diangkat oleh ayah ke depan. Ini satu simbol, saudara-saudara, simbol bahwa kita akan melepaskan, seperti saya akan melepaskan putri saya dengan gaya itu. Saya katakan bahwa saya akan mengatakan ini, mulai sekarang engkaulah yang memimpin, engkaulah yang melindungi aku. Saya sudah tidak terbiasa dengan cara seperti itu, tapi itu saya juga setiap melihat momen seperti itu dalam hidup saya cukup merasa bahagia dengan itu. Artinya sejak saat ini kami berdua sudah menentukan jalan hidup kalian. Hidup dari satu komitmen untuk membangun rumah tangga. Dan itu perlu komitmen. Tidak hanya sekedar sambil lalu, ada upah untuk itu. Nora dan On. Artinya pernikahan tidak dapat dibagi. Berjalan bersama. Allah sudah berupaya mempersatukan, dan ini adalah ikhtiar upaya dari Allah untuk mempersatukan kalian dalam satu pernikahan kudus. Berkomitmenlah untuk itu. Apalagi zaman sekarang ini akan semakin sulit kita mempertahankan rumah tangga karena begitu banyak hal yang bisa. Tetapi percaya bahwa Allah tetap berkomitmen untuk mempersatukan kita.
Tapi kita harus tetap waspada. Apalagi kalian yang hidup dalam bisnis entertainment. Pegang teguh komitmen untuk tetap sakit dalam rumah tangga. Tetap berkomitmen bahwa Allah harus ada dalam rumah tanggamu ketika engkau menjalani rumah tangga. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memimpin rumah tanggamu, Tuhan akan tetap menyertaimu ketika engkau mengayomi rumah tanggamu sampai ke tempat yang kalian tuju, yang Tuhan inginkan bagi kalian. Tuhan memberkati. Terpuji namanya saat ini kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Masih bawah nih. Masih kecil umurnya. Kita berkati berkati. Apa yang telah dipersatukan Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Mari kita akan firman Tuhan bersama. Hai istri, tunduk. Istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya dengan kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Puji Tuhan. Mari Tuhan memberkati kamu dan menyerahkan wajahnya
saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Lalu terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pagi hari ini. Tuhanlah yang mau mengirim kami, Tuhanlah yang menjadikan kami berada di tempat ini. Tuhan untuk menyaksikan satu peristiwa yang hidup kami, khususnya keluarga saudara dan keluarga yang kuku, di mana Kau telah memberkati ke rumah Pai oleh putra yang mendengar Nora berusaha. Tuhan, Engkau mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan berkat-Mu bagi keluarga yang baru ini. Maka biarlah tangan-Mu Tuhan yang senantiasa Kau tumpahkan pada keluarga baru ini dalam menjalankan hidup rumah tangga mereka, mengharungi lautan kehidupan ini ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga yang baru ini. Biarlah mereka tetap berkomitmen Tuhan, mempertahankan apa yang telah Kau persatukan hari ini di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah mereka tetap sehati berpikir mempertahankan apa yang Kau persatukan pada hari ini di tengah-tengah gereja-Mu. Kami percaya ketika mereka senantiasa menjalankan kehidupan rumah besar, keluarga saudara dan keluarga dan ibu, biarlah mereka boleh hari ini merasakan sukacita. Dan sebentar lagi kami akan menuju gedung pertemuan untuk menjalankan kami hari Langkau di tengah-tengah pertemuan ini Tuhan. Dan ketika keluarga ini menjalankan acara dan biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu dan membumi di atas nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Kami percaya kali harus di tempat ini memberkati kehidupan kami. Firman-Mu yang sungguh Engkau berikan bagi kami untuk memperlengkapi kehidupan kami. Bila menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dalam menjalankan hari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami. Tuhan yang berpimpin, karena Engkau yang berotoritas dalam kehidupan kami. Engkau yang berkenan penuh dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa dalam surga. Kami tinggikan Engkau Yesus dalam kehidupan kami pada siang hari ini. Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita tutup dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan kita pada saat ini kekal terus selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang kembali berkati. Tuhan, demikianlah rangkaian acara ibadah kita lewat pernikahan putri dan putra gerejanya. Dan selanjutnya penyerahan sertifikat surat pernikahan kepada kedua rumah dan kawan bapak. Susah sekali selendangnya. Susah selendangnya. Baju perempuan tuh.
Baik, untuk acara berikutnya, ada kata siang perwakilan keluarga. Berjudul nama pasal kami untuk keluarga pengantin tidak anak-anak tidak sama. Lihat. Jadi semoga kita semua oras jadi penutupan masalah hati yang mengalami pergulatan menunjukkan jelas secara komit dengan mengenai pasal kita bertemu di dalam sekolah pemerintah di mana sekarang menurunkan ibu mereka pasal pergulatan sehingga mati yang personal. Jadi sosok yang lagi yang jadi mohon maaf gereja Pentecostal Indonesia. Semua iman yang mulai dirazani Tuhan Tuhan kami kalau dengan kita memerangi kepada yang putra sentuh kuku dirazani guru razani DN sesuai dengan kami kalau dengan yang mulai dirazani kemudian seluruhnya saya mulai proses sampai dengan tahun dengan umur 5 dalam kota Kota Weta Tuhan Solo dan dia betul perhatian Kota Weta yang kota bersama dengan murah agar koi terjadi soal kata lingkungan kami rasakan apa kita ini asal kami boyong betul kalau mereka si Biko Solo kalau dengan Solo lingkungan jadi untuk ini usia kita mengalami sebelah sekolah tak perlu kita semua kita tahu kami kita jadi dalam masalah aku ingat kita persoalan semua kita ras lo bersih mas mulut masalah ayat masalah ayat mau takut daun panjang mereka itu Tuhan tahu daun saya mau nama yang satu bersyukur senang ini dia akan dong tambah mulai lagi tak betul salam kami jodoh menjodoh mewakili seluruh perlu sahabat dihamu kehakiman berparani sagala semua dikala kawan tunama burunami bere doi bere terbunuh dikala dengan saudara STF dan terbunuh di bagi seluruh dengan burunami dan dengan cara pas bagasan siapa jawab kebataan mati dengan musuh semua terbunuh yang berbeda semua seluruhnya dalam bangunan hidangan mengatakan apa sahabat kami di seluruhnya apa yang namuna di mana apa sahabat pasik topor pas biasa berunang kalau terang yang betul gawe mentangga pas dia pada saja itu ada mata itu ada kami diai terjun mana roda mata dia dia mengadai surga sudah mahu melakukan dosa perkataan lalu kita tulang belum tahu persiapkan imam di gedung saya di sini kita menetapkan lawan di dalam nasdom yang baik studio urut tahu pasal itu menjalwa dan hormat di warga kota semua ada cerita perlu menatap di persatuan menatap di kota Horas jadi menguruti dasar mau ada yang kabur diatur tukang butuh juru masih tidak anak asal boleh jadi bebas mengalami perbuatan
Gerak sama bobot kita untuk keluarga ada Dusuwata jadi ada Dusuwata dulu situasi nama sama lain komputer. Nah untuk sama sudah jalan-jalan berguna. Ini juga pada betul-betul di selama keluarga. Selalu
Terima kasih semua